Nama pemuda itu adalah Arsa. Pagi itu, semesta bagi Arsa terangkum dalam sebuah lapak kecil berukuran 2 kali 1 meter di sudut pasar tradisional yang ramai. Ini adalah hari pertamanya. Bukan hari pertama ia bernapas, tetapi hari pertama ia secara resmi mendeklarasikan dirinya sebagai seorang pedagang, bukan lagi sekadar pemuda lulusan sekolah menengah yang bingung mencari arah. Di atas meja kayu sederhana, tersusun rapi dagangannya, kue-kue tradisional buatan ibunya, yang selama ini hanya dijual dari rumah ke rumah tetangga. Ada kue pepe yang berlapis-lapis sebagai pelangi, getuk yang ditaburi kelapa parut wangi, dan beberapa bungkus arem-arem berisi sambal goreng. Semua disajikan dengan wadah bambu beralaskan daun pisang, menawarkan aroma otentik yang seharusnya memikat siapapun yang melintas. Arsa telah bangun sebelum azan subuh, membantu ibunya membuat adonan, memastikan setiap bungkus terikat sempurna, dan tiba di pasar saat kabut masih menaungi. Bismillah, ya Allah, bisik Arsa saat ia menyapu lapaknya yang masih bersih dari remah-remah. Matanya berbinar, dipenuhi semangat yang murni dan tulus. Ia membayangkan uang hasil penjualan ini bisa ia gunakan untuk membayar biaya kuliah adiknya, atau setidaknya membeli obat untuk lutut ibunya yang sering nyeri. Pasar mulai memadati, dan semangat Arsa memuncak. Ia berdiri tegak di samping meja, senyumnya siap mereka untuk setiap calon pembeli. Kue-kue segar, Bu, buatan rumahan, tanpa pengawet. Serunya, suaranya terdengar sedikit canggung dan terlalu nyaring di antara kebisingan para pedagang sayur dan ikan yang sudah lebih dulu menguasai medan. Pukul demi pukul berlalu, irama pasar berubah dari tergesa-gesa menjadi tenang, lalu melambat. Matahari telah bergeser jauh, cahayanya kini jatuh miring, membuat bayangan Arsa memanjang di atas tumpukan kue yang masih utuh. Lapak di sebelah Arsa, yang menjual rempah-rempah kering, sudah 2 kali mengganti karung dagangannya. Lapak di seberangnya, yang menjual bubur ayam, sudah kehabisan mangkuk. Namun, di lapak Arsa, kue pepe masih utuh lapisannya, getuk masih rapi tumpukannya. Arsa mencoba berbagai strategi. Ia pindah posisi berdiri. Ia mencoba tersenyum lebih ramah. Ia bahkan mencoba diam, berharap aura ketenangan dagangannya akan menarik perhatian. Nihil. Para pembeli hanya sesekali melirik, mungkin karena penasaran melihat wajah baru, namun tak ada satupun tangan yang terulur, tak ada satupun koin yang berpindah. Rasa haus dan lapar mulai menyerang, tetapi yang paling perih adalah rasa kegagalan yang menyelinap ke dalam hatinya. Ia ingat pesan ibunya, jangan pernah berkecil hati, nak. Rezeki itu sudah diatur. Tapi bagaimana mungkin ia tidak berkecil hati jika ia bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa kue buatan ibunya adalah rezeki yang layak dibeli. Ketika jam menunjukkan pukul 4 sore, dan pedagang lain mulai mengemasi sisa dagangan mereka, hati Arsa mencelos. Ia menghitung, dari sekitar 50 bungkus kue yang ia bawa, hanya 2 yang terjual, itu pun dibeli oleh pedagang rempah di sebelahnya, mungkin karena kasihan. Sore menjelang senja, Arsa membersihkan lapaknya, menyusun kembali sisa kue yang terasa begitu berat di tangannya. Ia melihat sekeliling, mencari tempat yang agak sepi untuk menunaikan salat asyar. Ia menemukan sebuah sudut di belakang toko grosir yang sudah tutup, terlindung dari hiruk-pikuk sisa pasar. Ia menggelar sajadah tipisnya. Saat ia berdiri dalam hening, mengucapkan takbir, seluruh beban hari itu, rasa malu, kekecewaan, dan kecemasan, seolah terangkat sejenak. Namun, saat ia sujud, beban itu kembali menghimpit, kali ini berubah menjadi air mata hangat yang membasahi ujung sajadah. Setelah selesai salat, Arsa duduk bersimpuh. Inilah saatnya, saat yang paling dinanti-nantikannya, di mana ia bisa mencurahkan segala yang ia rasakan tanpa takut dinilai atau dihakimi. Ia mengangkat kedua tangan, bukan dengan bahasa formal permohonan, melainkan dengan bahasa seorang anak yang mengadu kepada ayahnya yang maha mendengar. Ya Rab, suaranya bergetar, pelan, tetapi setiap kata terasa penuh bobot. Aku tahu engkau melihat, aku tahu engkau menyaksikan bagaimana aku menyiapkan semua ini dengan niat yang sungguh-sungguh. Aku berniat mencari rezeki yang halal untuk ibuku, untuk adikku, tapi lihatlah, ya Allah. Hari pertamaku, dan tidak ada satupun orang yang sudi melirik daganganku. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Aku tahu, ya Allah, engkau maha kaya, dan rezekimu luasnya seluas lautan. Lantas, mengapa untukku engkau seolah menyempitkannya? Apakah ini ujian atas kesabaranku yang masih dangkal?
Atau mungkin engkau ingin mengajarkanku sesuatu yang lebih besar dari sekadar untung rugi. Arsa memejamkan mata, bulir-bulir air mata menetes lagi. Aku merasa begitu kecil dan lemah. Aku sudah berusaha tersenyum, berusaha memanggil pembeli, tetapi seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi mereka untuk mampir. Hatiku terasa sakit, ya Rab. Bukan sakit karena rugi uang, tetapi sakit karena merasa gagal menyenangkan ibuku dan gagal membuktikan diri. Ia melanjutkan keluhannya dengan nada yang semakin akrab, semakin manja, seolah-olah sedang berbicara empat mata dengan sahabat karibnya. Aku cemburu, ya Allah. Aku cemburu melihat pedagang lain yang dengan mudahnya menjajakan barang mereka. Aku iri melihat rezeki mereka mengalir deras. Aku datang ke sini dengan semangat menyala, dan kini, engkau membiarkan bara itu perlahan padam, menjadi abu kekecewaan. Aku mengadu, ya Rab. Aku berkeluh kesah dengan suara yang parau ini, bukan karena aku protes atas takdirmu, tetapi karena aku rindu perhatianmu. Aku ingin engkau mengatakan padaku, tenang, nak. Aku di sini, usahamu tidak sia-sia. Arsa menunduk, bahunya bergetar, menghabiskan seluruh sisa tenaga emosionalnya dalam pengaduan yang tulus itu. Di tengah kepasrahan Arsa, sebuah suara yang terdengar matang, berat, dan penuh pengalaman tiba-tiba memecah keheningan sunyi yang ia ciptakan. Suara itu berasal dari bayangan di dekat dinding yang tadi ia kira kosong. Anak muda, kata suara itu, pelan. Doamu indah sekali, tulus, tetapi keluhanmu terlalu cepat. Arsa tersentak kaget. Ia segera menghapus air matanya dan menoleh. Di sana, duduk bersandar di dinding, adalah seorang lelaki tua, janggutnya memutih rapi, pakaiannya sederhana namun bersih. Matanya memancarkan ketenangan yang mendalam. Arsa segera berdiri dan membungkuk hormat. Maafkan saya, Pak, saya tidak tahu ada orang di sini, kata Arsa, merasa malu karena telah ketahuan meratap. Lelaki tua itu tersenyum lembut. Tidak perlu minta maaf, nak. Doa yang tulus, walau isinya keluh kesah, tetaplah indah. Hanya saja, dari awal kau berdagang, aku melihatmu. Sejak matahari sepenggalah, hingga kini ia hampir tenggelam. Aku mendengar semua keluh kesahmu, nak. Lanjut lelaki tua itu, kini bergerak mendekat dan duduk di bangku kayu lapak Arsa yang kosong. Kau mengeluhkan dagangan yang tidak laku di hari pertamamu. Kau mengeluhkan mengapa rezeki terasa sempit, padahal baru beberapa jam saja kau memulai perjalanan panjang ini. Lelaki tua itu menarik napas, pandangannya menerawang jauh ke masa lalu. Jangan mengeluh, anak muda, ujarnya dengan nada yang kini lebih tegas, namun tetap penuh kasih. Baru pertama dagang saja sudah meratap seperti dunia akan runtuh. Apakah kau tahu bagaimana rasanya harus berdagang, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk menghidupi 5 nyawa yang bergantung sepenuhnya padamu. Ia melanjutkan, suaranya seperti menceritakan sejarah yang ia saksikan sendiri. Dulu, aku berjualan keliling. Bukan kue-kue manis seperti milikmu ini, nak. Aku menjual sapu lidi dan sikat cuci. Berat, panas, dan jauh. Sudah berkeluarga dengan segudang masalah yang harus kuhadapi. Anak pertama sakit keras, butuh biaya besar. Anak kedua putus sekolah karena aku tak mampu membelikan seragam. Istriku, ia menderita karena harus menyaksikan aku pulang tanpa membawa apa-apa, hari demi hari. Aku pernah berdagang selama 3 bulan penuh, setiap hari, hanya untuk pulang dengan hasil yang bahkan tidak cukup untuk membeli beras untuk malam itu. Aku pernah ditipu habis-habisan, barangku dicuri. Bahkan pernah lapakku dibongkar paksa oleh preman pasar. Itu bukan hari pertama, nak. Itu adalah tahun-tahun pertama, masa-masa penuh kesendirian dan air mata. Lelaki tua itu menepuk lutut Arsa pelan. Tapi aku tidak pernah meratap di hadapan orang lain. Aku berusaha keras, terus mencoba, sambil memaksakan diri untuk bersyukur atas kesehatan yang masih tersisa. Aku berpegang pada keyakinan bahwa selama aku masih bernapas, selama tanganku masih bisa bekerja, rezeki itu pasti ada di suatu tempat. Matanya kini kembali menatap Arsa, memancarkan kedamaian yang terasa menenangkan. Alhamdulillahnya, nak, sekarang aku sudah tua, anak-anakku sudah sukses, dan aku diberi kemudahan dalam rezeki. Hari-hariku kini penuh rasa syukur, bukan keluhan. Jadi, janganlah kau kecilkan kesulitanmu, tapi jangan pula kau besarkan kegagalan di hari pertamamu. Sabarlah. Jadilah kuat. Arsa mendengarkan dengan saksama. Kata-kata lelaki tua itu, yang ia ketahui bernama Pak Hadi dari pedagang di sebelahnya, menusuk ke dalam hatinya.
Ia merasa malu atas kedangkalan keluhannya dibandingkan dengan lautan masalah yang pernah dihadapi Pak Hadi. Namun, ada satu poin yang mengganjal di hatinya, satu poin yang ingin ia pertahankan dan jelaskan. Arsa menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepala, dan berbicara dengan suara yang penuh hormat, namun dengan keyakinan yang teguh. Maafkan saya, Pak Hadi, Arsa memulai, pelan. Saya sangat menghargai nasihat Bapak, dan saya sungguh tak bisa membayangkan beban berat yang Bapak pikul selama bertahun-tahun itu. Bapak adalah teladan kesabaran yang luar biasa. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Pak Hadi. Namun, ada satu hal yang ingin saya jelaskan, Pak. Ketika Bapak mendengar saya mengadu dan berkeluh kesah tadi, keluhan itu bukan ditujukan kepada diri saya, juga bukan kepada dunia. Arsa menghela napas, menyentuh dadanya. Aku mengadu kepada yang kucintai, Pak. Aku mencurahkan manja dan keluh kesahku padanya, seperti aku mengadu kepada ibuku yang mencintaiku. Pak Hadi terdiam, matanya menyipit, mendengarkan. Arsa melanjutkan, suaranya kini terdengar seperti pengakuan cinta yang mendalam. Ketika seorang anak kecil jatuh atau mainannya rusak, ia tidak akan mengadu kepada tetangga atau bahkan ayahnya yang sibuk. Ia akan berlari, menangis, dan merengek kepada ibunya. Mengapa? Karena ia tahu, ibunya akan menerima tangisannya, menganggapnya wajar, dan justru merasa bahagia karena ia menjadi satu-satunya tempat curahan hati bagi anaknya. Ibuku, beliau akan memelukku dan membiarkan aku menangis, sambil berkata, sudah, nak. Tidak apa-apa, sekarang kita perbaiki bersama-sama. Aku melakukan hal yang sama kepada Allah, Pak. Aku tahu, Allah adalah Al-Wadud, yang maha mencintai. Arsa bangkit sedikit, semangatnya kembali. Kali ini bukan semangat berdagang, melainkan semangat keimanan. Aku tidak ingin berkeluh kesah kepada makhluk lain, Pak. Itu akan menjadi gibah tak berfaedah atau sekadar menambah beban orang lain. Aku juga tidak mau berputus asa, karena putus asa adalah dosa besar. Aku tahu, ketika aku berputus asa, seolah aku mengatakan bahwa kekuasaannya terbatas, seolah aku meragukan kemampuannya untuk mengubah nasibku. Maka, aku memilih jalan yang ketiga, Pak. Jalan yang manja. Aku mengadu, aku merengek, aku cengeng di hadapannya. Aku berteriak dalam hati, ya Allah, Engkau tahu aku capek, Engkau tahu aku sedih. Hanya kepadamu lah aku bisa menunjukkan kelemahanku ini. Aku tahu Allah suka dengan keluh kesah manjaku, Pak, daripada keputusan asaanku. Bukankah di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, ad-du'au huwa al-ibadah, doa itu adalah ibadah. Dan bukankah doa yang paling tulus itu adalah doa yang di dalamnya kita mengungkapkan kelemahan dan kebutuhan kita yang paling mendasar? Arsa bertanya, bukan untuk menantang, melainkan untuk berbagi keyakinan. Aku percaya, Pak, bahwa rengekan manja seorang hamba yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepadanya, itu lebih dia cintai daripada kesabaran yang dipaksakan tetapi diiringi kesombongan dalam hati. Pak Hadi mendengarkan seluruh perkataan Arsa. Wajahnya yang semula tenang kini tampak tersentuh. Ia menunduk sejenak, merenungi kata-kata pemuda itu. Bukan karena ia merasa benar atau salah, tetapi karena ia menemukan kedalaman spiritual yang luar biasa di balik tangisan anak muda itu. Masya Allah, nak, bisik Pak Hadi, suaranya kini lebih lembut dari sebelumnya. Kau benar sekali. Aku lupa, bahwa ada tingkatan keimanan di mana keluhan itu adalah bentuk keintiman, bukan bentuk ketidakpuasan. Ia tersenyum, senyum yang kali ini jauh lebih lebar. Terima kasih, nak, kau telah mengingatkanku bahwa seorang hamba, walau sudah tua dan banyak pengalaman, tetap bisa belajar lagi dari hamba yang lebih muda. Kau melihat hubungan dengan Tuhan sebagai hubungan cinta, sementara aku, mungkin melihatnya sebagai sebuah kewajiban kepatuhan. Keduanya baik, tapi jalanmu terasa lebih hangat. Pak Hadi bangkit berdiri. Ia merogoh kantong kecil di bajunya, mengambil 2 lembar uang kertas yang sudah lusuh. Ambillah ini, nak, katanya, menyodorkan uang itu kepada Arsa. Bukan sebagai sedekah, tetapi sebagai modal pertamamu. Aku beli semua kue yang tersisa itu. Aku ingin merasakan kue yang kau anggap sebagai rezeki yang disempitkan olehnya hari ini. Arsa tertegun. Tidak, Pak, saya tidak bisa menerima uang Bapak untuk semua ini. Saya akan berikan sisanya kepada Bapak sebagai hadiah. Jangan, potong Pak Hadi, nadanya tegas. Aku menghargai usahamu dan usaha ibumu. Aku membelinya. Kau harus belajar menghargai rezeki pertamamu.
Dan ingatlah satu hal lagi, esok hari, saat kau kembali ke sini, niatkan niatmu bukan hanya untuk mencari uang, tetapi untuk memberikan kebahagiaan. Jika niatmu adalah memberikan kebahagiaan kepada pembeli, insya Allah, uang akan mengikuti. Pak Hadi mengambil beberapa bungkus kue dan menyelipkan sisanya ke dalam tas kainnya. Ia menepuk bahu Arsa sekali lagi, tatapannya penuh arti. Kembalilah besok, nak, berdaganglah dengan senyum yang tulus. Dan jika kau ingin mengadu lagi, carilah sudut sepi ini, dan adukanlah manjamu kepada Dia yang Maha Mendengar. Dia akan selalu mendengarkan, nak. Pak Hadi berjalan menjauh, meninggalkan Arsa yang kini berdiri tegak di tengah lapaknya yang tiba-tiba terasa ringan. Air matanya sudah kering, digantikan oleh kehangatan yang menjalar dari dada. Malam itu, Arsa pulang bukan dengan kegagalan, melainkan dengan pelajaran termahal yang tak ternilai harganya. Ia telah menemukan sebuah hakikat baru dalam hidup, bahwa dalam hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, keluh kesah yang dilandasi cinta dan kepasrahan total, jauh lebih berharga daripada kepura-puraan yang menyimpan keputusasaan. Kue-kue itu laku, tidak seberapa, namun laku. Dan yang paling penting, Arsa tahu, rezeki pertamanya hari ini bukan sekadar uang dari Pak Hadi, melainkan hikmah yang disampaikan melalui lelaki tua itu, yang kini akan ia bawa dalam setiap langkah dagangnya. Ia menatap lapaknya, kemudian langit senja yang mulai menghitam, dan tersenyum tulus. Terima kasih, ya Rab. Terima kasih telah mendengarkan rengekanku. Dengan hati yang penuh ketenangan, Arsa mulai mengemas lapaknya, siap menyambut hari esok yang akan datang dengan semangat dan keyakinan yang jauh lebih mendalam.